sendiri salah, kuping lain, ini lain. Lama-lama kita mati bisa anak kita ini urusan. Makanya anak ustad dikirim juga ke rumah ustad lain. Yang bodoh kirim juga ke rumah orang pinter. Bapak yang sibuk nyari duit nggak punya waktu ngajar anak. Anak dikirim ke rumah guru ngaji. Akibatnya karena orang pada ngirim anak ke rumah guru ngaji nggak punya waktu nyari duit. Ayo saya ngajak berpikir sedikit nih. Yang wajib ngajar anak adalah orang. Berhubung orang tua sibuk nyari duit, nggak punya waktu ngajar, akhirnya anak dikirim ke rumah guru ngaji. Karena dikirimin anak orang, kagak punya waktu nyari. Paham? Sekali lagi Pak, yang wajib ngajar anak adalah orang. Berhubung orang tua sibuk nyari duit, nggak punya waktu ngajar, anak dikirim ke rumah guru ngaji. Karena dikirimi anak orang, kagak punya waktu nyari. Paham? Pahamnya bagaimana ini maksudnya? Ya bagi-bagi dong, pecah dua dong Pak hasilnya. Itu namanya perjuangan yang bersinergi. Semua ambil tanggung jawab, beres di umat Pak, insya Allah. Betul? Lihat Imam Ghazali, bapaknya itu orang biasa Pak. Orang biasa, cuma cinta dengan ulama. Bapaknya setiap kali dagang ada orang ngaji, berhenti Imam Ghazali itu bapaknya. Ini mah dagang orang azan budek sembahyang dua enggak. Pengen punya anak soleh. Imam Ghazali, di mana ada orang ceramah dia berhenti, dia punya anak dua. Yang satu namanya Muhammad, ini jadinya itu Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghazali. Yang satu adanya namanya Ahmad. Itu setiap kali dengar ulama fikih lagi ngajarin hukum, dia nangis sambil berdoa, ya Allah, jadikan anakku ahli hukum, jadikan anakku orang alim. Setiap ada orang ceramah nasihatin orang di masjid, di mana di halakoh, dia mampir, dia berhenti, dia tinggalin dagangannya, dia nangis, ya Allah, jadikan anakku menjadi penasehat umat. Dikabul doanya oleh Allah. Yang satu menjadi ulama, itulah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, ahli tasawuf dan filsafat. Yang satu Ahmad, ahlil mau'izah, tukang ceramah kalau bahasa sekarang. Itu kan orang tua punya kepedulian. Ini hari kita kurang punya kepedulian terhadap pendidikan anak, khususnya agama. Kalau dunia saya nggak pikirin sekarang, rata-rata semangat kuat untuk urusan dunia. Tapi hanya targetnya yang suka salah. Hanya dunia terus yang dikejar-kejar. Silahkan cari ilmu apapun, kita tidak mendikotomi, tidak memberikan perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu akhirat. Selama niatnya untuk mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada kemanusiaan, maka itu pun nilainya agama. Ilmu kedokteran kita butuh. Lihat ketika Imam Ghazali membahas tentang Kitabul Ilm, ilmu apa yang beliau tafsirkan? Ilmu yang maslahat, ilmu yang sesuai dengan kepentingan pada saat itu, ilmu yang sangat dibutuhkan. Ketika kedokteran itu dibutuhkan, maka tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin dijabarkan panjang oleh beliau. Kita butuh juga dokter, harus ada orang Islam jadi dokter, nggak apa-apa. Pertanian orang Lampung, udah ada yang ahli pertanian. Niatnya liriayatil masalihil ijtimaiyah, bukan untuk kepentingan pribadi semata. Maka semangat itu yang kita ambil sekarang, kembalikan kepada semangat ajaran agama. Agama ini bukan cuma urusan orang sholat, bukan cuma urusan orang puasa, tapi agama ini mengatur urusan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Prinsipnya kepada Allah kita menjadi abid, kepada Allah kepada menjadi abid, kepada manusia kita sebagai khalifah. Peranan ini kita mainkan. Jangan hanya fokus duit aja, duit lagi duit.
ijazahnya nyari ilmu pinter kagak, ijazah dapet gebleknya gak hilang-hilang. Nih kita, Bapak ya gitu. Orang lain nyari makan ke negeri kita Pak, jadi direktur. Orang Barat, orang Eropa nyari makan kemari pakai dasi. Orang Korea, orang Jepang datang kemari jadi pimpinan. Orang kita cari makan ke negeri orang jadi balik kepada kepedulian terhadap agama. Lihat bagaimana itu yang terjadi pada diri Imam Ghazali dimulai dari bapaknya. Seorang ulama besar dari Pakistan. Kalau ada karkon paham. Ya. Saya Maulana Umar. Beliau itu ibunya dapat kalimat dari seorang wanita yang ngomong sama ibunya, siapa orang yang anaknya hafal Quran, nanti dia di akhirat akan dipakaikan mahkota dari tahta berlian. Begitu anaknya pulang sekolah, bilang, "Nak, kamu kepengen gak nyenangin ibu?" "Mau, Mak." "Kalau kamu pengen nyenengin ibu, kamu berhenti sekolah." Tamanya, "Kenapa, Mak?" "Udah, pokoknya emak gak mau kamu sekolah. Emak cuma satu minta, kamu harus hafal Quran. Karena emak pengen dipakaikan nanti mahkota di sorga. Kalau kamu bener jadi anak pengen bakti sama emak, emak cuma minta satu, kamu jadi ahli Quran saja ya Nak." Berhenti tuh anak hafal Quran. Nih saya nyontohin Bu, cuman urusannya adalah kepedulian orang. Imam Syafi'i, lihat bagaimana Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i umur 15 tahun sudah jadi mufti di Mekah. 15 tahun. Saya hampir 51 tahun, kurang 10. Belum jadi papa. Sampai 15 tahun. Kenapa? Ibunya yang mujahadah mencetak anaknya menjadi ulama besar. Bahkan ketika Imam Syafi'i berangkat menuju Madinah mencari ilmu berguru kepada Imam Malik, begitu masyhurnya Imam Syafi'i di Madinah, sampai orang-orang kaya saudagar itu memberikan hadiah yang berlimpah kepada Imam Syafi'i. Pulanglah kemudian Imam Syafi'i ke Mekah. Di tengah jalan mendapatkan berita orang Mekah bahwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i sekarang sedang jalan menuju Mekah. Dan orang beritahu bahwa Imam Syafi'i banyak membawa harta yang diberikan hadiah oleh orang-orang kaya yang bangga terhadap kealiman Imam Syafi'i. Ibunya kemudian mengutus orang bilang kepada Imam Syafi'i, "Nah, aku kirim kamu ke Madinah bukan untuk mencari harta, tapi untuk mencari ilmu. Dan jangan kau pulang kemari, aku tidak terima kamu sebagai anak pulang hari ini kalau kamu bawa itu harta. Buang dulu, sedekahkan kembali, tinggalkan itu harta, baru aku terima kau sebagai anak." Allahu Akbar. Ini hari kita semua ngongkosin anak, otak kita cuma satu, bagaimana anak saya jadi orang kaya. Itu penyakit kita. Padahal urusan kaya miskin Kak, bukan urusan pinter goblok. Kaya miskin urusan urat. Orang kan dasar uratnya urat kaya Pak. Namanya urat lempeng. Rongsokan dipegang jadi duit. Urat kaya. Urat bengkok. Duit dipegang ludes. Bicara kaya miskin bukan ukuran orang pinter, orang bodoh, bukan. Di kampung saya ada orang nggak bisa baca tulis. Saking kagak bisa baca tulis, kalau tanda tangan cuma sebaris doang Pak, sret. Nggak pakai digoyang-goyang, sret. Nggak bisa baca tulis. Miliarder.
tetangganya sarjana S2, sekarang belum dapat kerja. Lihat bahasa orang Arab lagi ngomong apa. Lihat dalam kitab Balaghah, law kanatil arzaqu tajri 'alal hija halakna idan min jahlihinnal bahaim. Kalau rizki itu berputar berdasarkan akal, maka binatang akan binasa karena binatang nggak punya akal. Kerbau nggak pernah sekolah, gemuk. Benar. Ayam nggak pernah masuk TK, pintar. Oh lah, manusia udah sekolah dari TK nyanyi mulu, susah. Urang. Ini kalau disandingin dengan dalil lain yang dikatakan oleh Nabi, man kanat niyatuhud dunya farraqallahu amrah wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Siapa orang yang orientasi hidupnya, target hidupnya, niat hidupnya, tujuan hidupnya hanya dunia saja, maka Allah akan bikin acak-acakan semua urusannya. Nggak akan pernah beres dia punya urusan. Apakah urusan kantornya, urusan rumah tangganya, urusan di masyarakatnya, pasti nggak akan beres. Nabi yang ngomong. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran di biji matanya. Selalu hidup dibayang-bayangi oleh ketakutan terhadap kemiskinan. Kalau orang kaya takut miskin masih pantas, udah miskin masih takut miskin, heran. Udah biasa susah, kenapa takut susah? Tapi lihat, waman kanat niyatuhul akhirah, siapa orang yang niat hidupnya adalah akhirat, damma Allahu syamlah, Allah akan rempukan semua persoalan. Dalam riwayat lain dikatakan, siapa orang mampu menyelesaikan urusannya kepada Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan semua urusan. Kita coba-coba menyelesaikan urusan kita, tapi kita lupa hubungan kita dengan Allah. Kita lupa kewajiban kita kepada Allah, kita lupa hukum Allah, kita injak-injak aturan Allah. Kita mau cari kesenangan, gak akan pernah ada. Allah bikin semua acak-acakan. Tapi kalau kita targetkan mencari dunia itu untuk akhirat, hidup di dunia untuk meraih keselamatan akhirat, Allah yang akan beresin urusan dunia kita. Maka lihat, gak ada orang soleh hidupnya keblangsak, gak ada. Nggak ada orang ahli takwa hidupnya keblangsak, nggak ada. Nggak ada orang benar hidupnya keblangsak, nggak ada. Kalau susah biasa. Ya biasa Pak, susah namanya di dunia. Kalau nggak susah nanti di sorga, baru nggak ada susahnya. Maksudnya keblangsak sama susah beda Pak. Susah sih susah, belangsak yang beda Pak. Kalau belangsak itu akumulasi masalah belum selesai, muncul masalah satu, itu belangsak namanya. Rumah nggak punya, ngontrak. Udah gini ngontrak 3 bulan nggak bisa bayar, kan malu sama yang punya rumah. Ketakutan aja kalau ketemu. Mana anak yang pertama nggak pulang-pulang, nyolong sendal di kantor polisi. Mana anak perawan yang ngejablay di metro. Mana anak yang sapihan lagi bengek. Mana istri lagi hamil udah bulan. Tuh keblangsak namanya. Ya kayak Indonesia, masalah satu belum beres muncul lagi. Ini belum beres, ini lagi. Belum ngapa-ngapa, mau beli pesawat jatuh, belum dibeli jatuh. Kalau pesawat kagak laku dijual aja beli. Kagak nyari murah mulu sih. Kan duit kenal barang Pak, barang masalah mahal juga bagus nih, murah juga udah ya, namanya duit kenal barang. Jatuh. Ya, tapi jangan nyalain orang lah. Udah begini kan ngomongnya apa? Ngomongnya apa udah begini? Takdir. Jadi beres. Dari sononya mau diapain? Iya, kalau udah terjadi kita boleh bilang takdir. Kamu yang belum jangan ngomong dong. Kita suruh ikhtiar Pak. Tuh dunia kayak begitu. Ibu silakan didik anaknya mau jadi apa silakan.
tapi bimbing anaknya supaya kita hidup ini untuk kepentingan akhirat. Nah, kamu jadi dokter supaya nanti kamu jadi dokter bisa bantu orang, ngobatin orang. Yang kaya boleh kau ambil uangnya, yang miskin gratiskan dia. Itu anak kita, didik mereka. Nah, kamu jadi ahli ekonomi, kamu rebut itu pangsa pasar, kamu ribut itu sistem itu, kuasai itu. Buat apa? Kepentingan umat. Jangan sampai umat Islam mayoritas, tapi kita diperbudak oleh orang kafir seperti sekarang. Jadilah kau ahli ekonomi, silakan. Nah, kau harus jadi arsitektur, arsitek yang mampu, mumpuni, yang bisa bikin segala macam. Jangan sampai gedung-gedung dibikin sedemikian rupa, pakai ada menaranya. Orang pada ketipu mampir sembahyang Jumat, ternyata karena masjid, ternyata toko kelontong. Karena arsitekturnya niru arsitektur Eropa. Buru-buru mau sembahyang Jumat mampir dari masjid, kalau ketemu nggak tahu toko. Silakan. Semua apa yang ada hidup ini terikat dengan satu kalimat yang Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau orientasi kita ke sana, semua kita, apapun kita, siapapun kita, akan diberikan maslahat oleh Allah dunia dan pada akhirnya. Kemudian yang harus kita lakukan ke depan bukan hanya sekedar kita melihat kebesaran orang besar seperti haul pada malam hari ini, tapi lebih kemudian melakukan strategi dan langkah-langkah yang nyata ke depan, yang lebih efektif dengan strategi-strategi yang sistematis. Yang pertama harus kita lakukan adalah quwwatul aqidah wal ibadah, mantapkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini proyek yang pertama. Amin doang nggak menyelesaikan masalah gitu. Jadi harus sungguh-sungguh penguatan iman. Penguatan iman itu ya yang pertama dengan ilmu, maka hadir dan dekat dengan para alim ulama. Kan ilmu, iman udah ada, alhamdulillah nih Pak. Ini kita nih orang beruntung semua nih. Ini orang pilihan ini. Ini bukan orang sembarangan. Ini orang top ini. Top di mata Allah, kita ini orang pilihan. Kenapa saya bilang begitu? Manusia sekarang di kolong langit jumlahnya kurang lebih 7 miliar. Yang masuk dalam kategori muslim itu hanya 1,6 miliar. 3/4-nya kafir Pak. 1/4-nya saja yang dapat hidayah. Dan di antara dapat hidayah itu kita yang hadir malam ini. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. No, orang-orang ngetop yang kalau dia ngapa-ngapa masuk TV, masuk orang, di mata Allah enggak. Whitney Houston mati di kamar mandi kemarin. OD, overdosis, masuk koran seminggu. Bapak mati nggak masuk koran Pak. Hebat mana saya tanya? Dari kacamata dunia hebat dia, tapi di hadapan Allah dia nggak dapat hidayah, tapi kita dapat hidayah. Alhamdulillah. Lebih hebat lagi kita Pak, jadi umat Nabi Muhammad. Wow, keren. Lihat dalam kitab Nuzhatul Majalis, Nabi Musa alaihissalam ngiri sama kita. Nabi Musa ngiri orang Lampung. Tanya kiai, lihat kitab Nuzhatul Majalis, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Sabilul Idzikar juga menyebutkan itu. Riwayat Nabi Musa diberitahu ada umat yang memiliki keutamaan dan kelebihan yang luar biasa. Nabi Musa kemudian bilang, ya Allah, tuh umat jadiin umat aku. Allah bilang tidak, itu umatnya Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Akhirnya Nabi Musa bilang, ya Allah, kalau begitu jadikan aku umat Nabi Muhammad. Aku pengen dapat kelebihan dan keutamaan. Bayangin, Nabi Musa masih pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kita mesenggak apa enggak sekarang jadi umat Nabi Muhammad? Hebat enggak kita? Hebat enggak kita? Kenapa Nabi Musa sampai ngerengek pengen jadi umat Nabi Muhammad? Karena Nabi Musa tahu kehebatan umat Nabi Muhammad. Tapi kenapa kita nggak punya kebanggaan apa-apa terhadap umat Nabi Muhammad? Karena kita kagak ngerti. Umat luar biasa.
Ini umat kan lahirnya belakangan, hidupnya belakangan, masuk-masuknya kan duluan ya umat. Betul? Betul? Betul Pak, yang masuk. Yang masuk kagak. Umat baru masuk surganya duluan. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad. Ini nikmat dari Allah. Berarti kudu diapain tuh barang berharga tuh? Berharga kan nikmat dari Allah nih? Berharga gak? Berharga. Barang berharga kudu diapain? Diapain? Dijaga, dirawat, dipelihara, kalau perlu dihiasi. Papa punya motor aja saking senangnya sama motor Pak, dijaga tuh motor, nggak boleh kehujanan, takut pilek motornya. Begitu ada hujan, buru-buru motor ditarik, orangnya sampai basah-basahan, dia bilang nggak apa-apa gue pilek, asal jangan motor gue pilek, saking sayangnya sama motor. Berharga. Dan saking sayangnya di motor barang berharga ini, alat transportasi, kuncinya Pak, kuncinya dari pabrik udah ada 2 kuncinya, starter sama kunci stang. Kunci starter mau nyelipin mesin, dicabut nggak hidup. Kunci stang kan biluk aja, maling nggak bisa bawa, biluk aja kemana bawanya. Aman nggak tuh kira-kira tuh kunci? Aman, tapi saking sayangnya ditambahin lagi kunci sodok di depan, gembok 1 rantai sama jari-jari, tambahin lagi alarm, satpam lain yang jaga, ya kan? Tuh barang berharga. Nih ibu, kalau kasih barang berharga, umpama dibeliin emas sama suaminya 5 kilo, 5 gram 5 kilo, dibeliin emas 5 gram, Pak, kuncinya berjejer. Dari toko emas dikasih tutupnya, dompet dengan resleting, seret 1. Sampai di rumah dimasukkan ke dalam kotak perhiasan, plek 2. Kotak perhiasan ditaruh di dalam laci lemari, sok. Laci lemari adanya di mana tuh? Lemari ada pintunya kan? Dikunci. 4. Lemari di mana naruhnya? Kamar ada pintunya. Dikunci kalau pergi. 5. Kamar di mana adanya? Rumah ada pintunya, ada. Dikunci kalau kemana-mana. Rumah ada pagernya. Dikunci kalau pergi. 7 kuncinya. Emas 5 gram kuncinya 7. Karena dianggap emas itu berharga. Padahal bapak kehilangan motor, ibu kehilangan emas, nggak masuk neraka. Tapi bayangkan kalau kita kehilangan iman sekarang, hidup kita hilang, iman kita mati tidak husnul khotimah seperti beliau, mati dalam keingkaran tanpa iman. Iman kita hilang, kita gadaikan dengan kepentingan dunia, mau beli di mana, kita bakal celaka dunia akhirat. Kudu dijaga itu iman. Allahu Akbar. Makanya kata ulama ada 3 benteng iman. Pertama, al masjid husnul mukminin. Masjid itu bentengnya orang beriman. Tuh masjid, jangan pada geli sama masjid. Masjid sekarang dibikin doang, tempatin kagak. Kalau dibikin nyari sumbangan speaker kemana-mana berbunyi. Udah jadi hilang suaranya tuh masjid. Panitia rewel kemana-mana. Udah jadi panitianya aja kayak hilang, nggak ketemu. Wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabatun minal huda. Masjid sekarang megah di mana-mana, kosong Pak. Udah nggak muat orang masjid sekarang. Muatnya tikus. Sedih. Dibikin. Padahal Masya Allah tuh masjid tempat kita melebur dosa. Tuh masjid tempat menyuburkan iman. Tuh masjid tempat kita melibat gandakan kebaikan. Kata Nabi, siapapun orang Islam jalan dari rumahnya menuju masjid, 1 langkah yang diayunkan 10 derajat akan diangkat. 1 langkah yang diayunkan 10 kebajikan Allah beri. 1 langkah yang diturunkan 10 dosa akan digugurkan oleh Allah. Lalu dia masuk ke dalam masjid, dia niat iktikaf di dalam masjid. Yang bisa baca Quran, baca Quran. Yang gak bisa baca Quran, dia baca wirid zikir yang dia bisa. Hatta yang goblok banget gak bisa ngapa-ngapain, dia bengong ada di masjid, dia niat iktikaf di masjid. Malaikatnya ada di langit, yastaghfirunahu wa
yastarhamuna, memintakan ampun dan memintakan rahmat buat orang yang ada di dalam masjid. Untung nggak kira-kira? Untung nggak? Untung tidak? Tangtung tangtung. Oh, dorong lakinya kalau yang malas ke masjid, Pak, jagain iman Pak ke masjid. Kalau bapaknya nggak mau, tawar-menawar aja Bu sama bapak. Pak, begini aja, kalau bapak nggak mau ke masjid, sekarang kita bagi tugas. Bapak ngurus anak di rumah, saya ke masjid. Oh, ibu-ibu udah mau aja Pak, yang demen-demen jalan. Itu benteng pertama. Yang kedua apa? Zikrullah, zikir kepada Allah. Itu benteng orang beriman. Makanya di Islam coba lihat, nggak ada kerjaan yang nggak ada bacaannya Pak. Ya nggak? Kan Quran bilang wadzurullaha dzikran katsiran sabbihuhu bukratan, pagi sore siang malam zikir kepada Allah. Dalam setiap keadaan, lagi dagang, lagi ngapain, lagi kerja Bu, di kantor, di dapur, zikir kepada Allah. Wadzurullaha dzikran katsiran sabbihuhu bukratan. Di sana ayatnya qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Makanya di Islam apaan kerjaan yang nggak ada zikir? Makan, ada doanya. Ada doanya makan. Dibaca? Tergantung. Kalau makanan biasa-biasa aja dibaca. Tapi kalau lagi makan enak, biasanya nggak kebaca. Habis makan ada doanya. Ke WC ada doanya, ke WC. Dibaca? Tergantung juga. Kalau kebelet, tabrak aja pintu. Pulangnya dibaca. Tidur ada doanya. Bangun tidur, bertempur sama bini ada doanya Pak. Ada doanya. Dibaca. Gak keburu. Ibu habis main ada doanya Bu. Ada doanya. Dibaca. Ya udah beres. Apa artinya? Apa artinya itu? Orang Islam gak boleh lepas hatinya dari Allah. Benteng kita Pak. Kenapa Pak? Setan nih selalu mencuri. Setan tuh Pak mati enggak, beranak jalan terus. Main bola enggak setan lah. Ke kantor kagak, ke sawah kagak, muludan kagak setan. Haul juga enggak. Setan mah kerjanya cuma satu, nggodain kita buat masuk ke neraka. Nih di mana-mana makan setan ngumpreng, kalau mau tahu bilang ngumpreng, apa ngumpreng? Ini setan yang zaman Firaun aja masih hidup. Ya, nih jangan kira nggak ada setan nih. Ada. Kayak ngaji begini temen dia colok. Pulang yuk. Ustaznya ceramah ngomong mulu, pulang yuk. Kalau nggak ngaji colok suruh pulang. Setan itu. Karena enak Bapak, orang kagak ngaji diajak ngaji. Itu namanya orang bener. Dan orang udah ngaji diajak pulang. Apa namanya? Bukan setan. Yang ketiga, benteng kita apa? Al-Quran. Itu benteng orang beriman. Quran. Dari mulai kita baca, fahami, tahqiqkan maknanya, teguhkan prinsipnya, jalankan hukumnya. Hudan lil muttaqin. Selamat kita. Maka jauh-jauh sebelum kita berlaku pada hukum menjadi alim ahli Quran, Nabi sudah bilang nawwiru buyutakum bitilawatil, terangi rumahmu dengan bacaan, terangi rumahmu dengan bacaan. Alhamdulillah rumah kita udah pada terang sekarang. Pakai apa? Quran. Suruh pakai Quran, pakai lampu. Nabi nyuruhnya terang, pakai Quran. Bukan lampu doang rumah kita terangnya sekarang Pak, TV. Coba ya TV, emang berhenti TV di rumah kita nyalahnya. Segmennya macem-macem. Ini begini kelasnya bola nih. Ini namanya bola dari sore sampai malam, tengah malam sampai pagi.
Oh bola, masya Allah, lagi Liga Super, Liga Premier, Bundesliga Jerman, La Liga Spanyol, Premier League Inggris, Serie A Italia. Nih, ibu ini nih besok nih Piala Champion Chelsea lawan Munchen besok. Final. Yang lagi Copa del Rey, rame nih bola. Bapaknya nonton bola sampai jam 4 baru tidur. TV-nya masih anget, anaknya bangun yang kecil. Pegang lagi remote, tak SpongeBob. Kenyang. Tuhnya begitu sore tuh, Upin Ipin. Belum kakaknya yang ngecek dewasa tuh yang masih remaja, yang laki yang perempuan. Ngaji enggak, nyanyi mulu. Itu acara TV nyanyi dulu Pak, dari mulai inbox, dahsyat, mantap, dering, hip hip hura, ampuh, sampai tarung dangdut di MNC. Belum lagi emaknya nih, wah, oh namanya sinetron, masya Allah. Quran nggak pernah hatam, sinetron hatam semua. Sinetron hatam. Tempo hari yang saya ngenes tuh yang namanya Cinta Fitri. Itu sampai 7 season. Padahal kata sutradara rencananya cuma 2 season. Tapi karena ratingnya naik terus tuh cerita dipanjangin sampai 6 season. 6 season Pak, begitu berhenti masih ada yang musuh minta diterusin, dibikin season ke-7 cuma diseling doang dengan Kemilau Cinta Kamila. Itu masya Allah sampai sekian lama itu ibu-ibu kagak ngaji sama Ustad, nggak pernah nanya Ustad ngomong apa. Tapi satu malam nggak nonton Cinta Fitri, tetangganya diparanin. Semalam Fitri ngapa Fitri? Menus kalau nggak nonton. Padahal begitu udah habis kalau saya mau tanya ibu dapat apa coba? Apa? Dapat cuman sedih, ngikut sedih karena idolanya si Fitri susah mulu hidupnya. Iya Pak, Fitri susah mulu. Baru mau senang dikit Farel hilang ingatan. Terus gak lama Farel hilang ingatannya, baik tuh Farel, anaknya diculik. Parah banget si Fitri hidupnya. Farel udah baik, anak udah ketemu, beres, kita pikir beres, gua beres, apa? Miska, jangan Miska. Tuh, kalau kita ngomongnya tak Ustad nonton. Kita Ustad mau nonton beginian, kapan nontonnya? Kok tahu? Kalau tahu tuh urusan saya, jangan mau tahu aja urusan orang hidup. Ini supaya jangan suuzon ya. Kenapa saya sampai tahu begitu? Bola contohnya. Saya kadang-kadang pulang ceramah sampai di rumah tuh jam 2, jam 3. Itu kalau saking capeknya, saya tidur. Saya khawatir sholat subuh kebablasan. Maka saya target ntar sholatnya tidurnya habis sholat subuh. Sambil nunggu subuh saya nyetel TV, ada bola begitu. Sama juga lain bapak memang sengaja niat mau nonton bola dari sore. Saya mau nonton bola udah pulang ngaji, cuma gara-gara nonton bola ngaji pere. Ayo sinetron saya kagak nonton. Saya kadang-kadang ceramah panitia maksa mau jemput juga. Saya kalau ceramah nggak pernah minta dijemput, nggak mau dijemput, saya jalan sendiri. Tapi karena panitia, karena rupanya udah ada anggarannya suruh jemput dia.